Shalom, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, saudara-saudari semua. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus yang sore hari ini kembali mempertemukan kita dalam ibadah remaja pemuda kita. Walaupun sangat disayangkan pertemuannya hanya satu arah, tapi saya percaya bahwa roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kerinduan saya sesungguhnya saya bisa beribadah bersama-sama dengan kalian dan melihat pertumbuhan rohani kalian secara langsung. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain, dan biarlah rencana Tuhan menjadi yang terbaik bagi kita semua di sini. Sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Bermegah di dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan ini terinspirasi dari perkataan anak saya Jobel yang beberapa bulan yang lalu dia menanyakan kepada saya, "Mama, kenapa kamu peduli dengan apa yang terlihat?" Tuhan Yesus tidak demikian loh Mama. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Nah, sebagai manusia, seringkali kita itu melihat apa yang di depan mata kita. Kita mengukur dan menilai seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat. Dan seringkali kita di masa-masa seperti saat ini terlalu terfokuskan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata. Dan bahkan banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai ajang untuk memamerkan sesuatu apa yang dimilikinya. Inilah kenapa penglihatan itu, mata itu bisa merubah hidup seseorang. Terlalu peduli dengan apa yang dilihat sehingga dia berusaha untuk menunjukkan keakuannya, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kecantikannya, ketampanannya, menunjukkan kepintarannya melalui Instastory, ya, melalui WA Story, melalui TikTok, melalui Facebook. Kalau kita lihat hampir seluruh anak muda zaman sekarang itu pasti banyak, hampir ya, saya bilang tidak semua, itu banyak mengupdate story-nya, baik itu WA story atau Facebooknya, selfie dengan teman-temannya. Seringkali kita lupa bahwa apa yang terlihat belum tentu sesuai dengan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Terkadang seseorang untuk terlihat seperti orang kaya atau orang cantik, mereka bisa melakukan apapun demi supaya dilihat oleh orang-orang sekelilingnya, teman-temannya, atau bahkan orang yang tidak dikenal bahwa mereka adalah orang yang mampu secara fisik maupun secara materi atau secara kemampuan kepintarannya. Nah, melalui semua ini, saya mendapatkan suatu pelajaran dari Tuhan Yesus, bahwa yang terpenting bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah. Dari sosial media yang kita ketahui di era-era seperti saat ini, manusia itu selalu menilai dengan melalui apa yang mereka lihat. Tetapi Tuhan Yesus tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus menilai hati kita. Tuhan Yesus melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau tolak ukur teman-teman kita, tolak ukur tetangga kita, tolak ukur orang-orang di sekitar kita, ataupun orang yang tidak kita kenal adalah sesuatu yang bisa dilihat, tetapi tolak ukur Tuhan tidak demikian. Tolak ukur yang Tuhan pakai untuk menilai kita, itu adalah iman kita. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah memiliki iman sebesar biji sesawi saja, atau jangan-jangan bahkan iman sebesar biji sesawi pun kita tidak miliki?
Itulah yang harus kita ingat, harus kita perhatikan adik-adik. Firman Tuhan yang kita kutip dalam 1 Samuel 16 ayat 7 itu adalah suatu peristiwa di mana pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk memilih Raja Daud, untuk mengurapi Raja Daud menjadi raja bangsa Israel. Ketika Nabi Samuel berpikir, oh ini nih kakaknya Daud, parasnya tampan, badannya tinggi, orangnya gagah, mungkin ini pilihan Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak, bukan. Tuhan memilih Daud yang mungkin dia terlihat masih sangat muda belia pada saat itu. Mungkin Nabi Samuel juga pada saat itu dia terkaget-kaget. Kok bisa si Daud ya? Padahal kalau dilihat secara mata seakan-akan dia tidak layak. Tapi sekali lagi Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, inilah yang harus kita camkan dalam diri kita. Tuhan melihat hati. Dan hati kita, apa yang Tuhan lihat? Iman kita. Kita buka Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tuhan memberkati. Perhatikankah kalimat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, dalam kisah 1 Samuel 16 ayat 7 ini, di mana Tuhan memilih Raja Daud sebagai Raja bangsa Israel, tolak ukur Tuhan bukan parasnya Raja Daud, tapi tolak ukur Tuhan pada Daud adalah iman Raja Daud. Dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sesungguhnya apa sih yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah? Itu adalah karena Daud memiliki iman kepada Allah. Karena Daud adalah orang yang beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Walaupun dia perawakannya tinggi, gagah, walaupun dia ganteng, walaupun seperti apapun dia. Tapi kalau tidak ada iman, tidak memiliki iman, maka sia-sia semuanya. Walaupun kalian memiliki kekayaan yang begitu banyak, walaupun kalian begitu cantik, walaupun kalian begitu pintar, tapi kalau kalian tidak memiliki iman, maka hidup kalian tidak akan menjadi berharga di mata Tuhan. Daud berharga di mata Tuhan karena Daud memiliki iman. Dan Daud menjadi orang pilihan Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa urutannya itu iman, pengharapan, dan kasih? Karena yang harus dimiliki adalah pertama-tama iman. Iman adalah suatu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Sesudah kita memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Pengharapan akan kehidupan yang akan datang, akan hidup yang kekal. Dan dalam pengharapan itu kita bertekun di dalam kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kasih itu. Raja Daud pun demikian. Dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia memiliki kepercayaan yang besar. Makanya kita lihat dalam perjalanan hidup Raja Daud, dia karena imannya itu Daud berani melawan Goliat. Kenapa? Karena dia percaya, bukan dia, tapi Tuhan yang akan melakukannya bersama-sama dengan dia. Ya. Dan dalam imannya itu ada pengharapan bahwa janji Tuhan yang dijanjikan kepada Daud melalui Nabi Samuel bahwa dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel, itu pasti akan terjadi. Walaupun kalau kita lihat di dalam Alkitab, perjalanan tidak mudah. Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, diuber-uber untuk dibunuh oleh Saul kan?
Kita tahu semua cerita itu. Tapi Daud tidak menyatakan, kayaknya sepertinya apa yang dilakukan oleh Rabi Samuel kemarin salah deh. Daud tidak meragukan sedikit pun keputusan Tuhan. Dan Daud tetap berpengharapan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam semuanya itu, Daud memiliki kasih yang begitu besar. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Yesus kepada Tuhan itu, bahwa kasih Daud kepada Tuhan itu sangat besar? Kita bisa melihat bahwa dalam hidupnya, Daud selalu bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana Daud menunjukkan bahwa dia bermegah dalam Tuhan? Yaitu, Daud selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kalian lihat berapa banyak kitab Mazmur yang Daud tulis, berapa banyak pujian pengagungan yang Daud ciptakan, lagu-lagu pujian kepada Tuhan, untuk menyatakan betapa Daud mencintai, betapa Daud mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya kepada adik-adik semua, kepada saudara semua yang ada di sini. Apakah yang sering kali menjadi alasan kita bermegah? Apakah kita bermegah karena paras kita, karena tinggi tubuh kita, karena kepintaran kita, karena apa yang kita miliki, atau karena apa? Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang harus kita camkan, yaitu bila mana ada kemegahan tentang hal-hal itu yang sering kali kita pamerkan kepada orang lain. Karena kemegahan kita akan sesuatu membuat kita memamerkannya, membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi seakan-akan kita ingin orang lain itu memuji kita dengan apa yang kita miliki itu, yang kita pamerkan itu. Itu adalah kemegahan yang sia-sia. Karena itu dikatakan, apabila kita memiliki kemegahan-kemegahan seperti itu, mulai hari ini cobalah kita hilangkan. Karena Tuhan Yesus memanggil saudara dan saudari di tempat ini menjadi anak-anaknya, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, itu juga karena Tuhan melihat ada iman di dalam diri kalian. Ya, dan iman itu Tuhan harapkan bisa terus bertumbuh. Tuhan mau iman kita pelihara, sehingga juga boleh menghasilkan buah-buah yang membawa kepada kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini, kalau dalam bahasa gaulnya seakan-akan kita ingin berbicara seperti ini ya kepada kita anak-anak muda, anak-anak remaja. Kalian tahu diri dong. Kalian itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sudah memilih kalian untuk menjadi anak-anaknya. Nah, jadi kita itu sebetulnya bukan siapa-siapa. Tapi kalau sekarang Tuhan panggil kita menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan dalam musik, melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian, melayani Tuhan untuk mengatur apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, menghitung persembahan kah, sebagai singer kah, sebagai guru sekolah minggu kah, itu semua bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena paras kita yang tinggi, bukan karena tubuh kita, atau bukan karena apapun itu, bukan karena latar belakang keluarga kita, bukan karena kemampuan kita, semuanya bukan. Tapi semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya itu diberikan kepada kita
agar kita pun yang sudah menerima kasih-Nya itu, menerima kesempatan ini, bisa bermegah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memilih, kalau Tuhan mau memilih orang yang pintar, Tuhan bisa pilih orang pintar untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan tidak demikian. Seperti halnya dengan saya, Tuhan pilih saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang bahkan orang tua saya bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tuhan pilih saya menjadi anaknya untuk apa? Karena Tuhan punya maksud dan tujuannya. Dari saya yang bukan siapa-siapa, Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan karena Tuhan melihat, oh si Frintin ini si Frintin ini memiliki iman, dia memiliki kepercayaan kepadaku. Aku akan memakai dia. Kupanggil dia menjadi anakku, dan aku akan memberikan kepadanya sebuah tanggung jawab. Semata-mata bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, atau bukan karena latar belakang keluarga saya, tapi karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada semua orang, bahkan pada diri saya sendiri, bahwa semua itu adalah anak Tuhan. Jadi apabila kelak kemudian semua hasilnya apa yang saya lakukan adalah bagus, saya harus sadar bahwa itu bukan hasil usaha saya, tapi semata-mata oleh karena Tuhan. Ya. Dan kalau saya bermegah, dikatakan dalam 1 Korintus 1 ini, ayat 31 katakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Bila tidak, maka jangan menyesal nanti kalau Tuhan ambil dari kita apa yang kita miliki saat ini. Seperti kalian tahu kan, bagaimana Raja Nebukadnezar memegahkan diri. Dan akhirnya semuanya itu diambil daripadanya. Bagaimana Raja Saul memegahkan diri ketika dia tidak mengikuti lagi perintah Tuhan, sehingga posisi raja diambil Tuhan daripadanya. Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan mengaruniakan sebuah tanggung jawab kepada kita, Tuhan memberikan kita keistimewaan oleh karena kita anaknya, jangan memegahkan diri karena hal itu. Tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita tuh belajar menjadi seperti Tuhan. Melihat segala sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi memiliki tolak ukur yang sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, saya mau bercerita kepada kalian. Saya itu suka melihat sesuatu yang tampan-tampan ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang indah-indah. Ya siapa sih yang gak suka, ya kan? Bahkan kita suka melihat bunga kan. Saya juga kalau pilih bunga pasti bunganya warna pink. Saya suka warna pink. Ya, girly banget gitu kan. Nah, demikian juga waktu saya SMP seperti kalian. Kalian kan nih banyak yang ada yang masih SMP, SMA, tapi ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang sebentar lagi mau merit ya. Saya mau kembali mengenang masa lalu. Ketika saya SMP itu, saya suka membanggakan artis favorit saya. Saya punya kebanggaan, yaitu artis favorit saya pada saat itu adalah dulu masih belum ada Korea ya. Jadi zaman dulu saya dari artis Mandarin. Saya favoritnya itu ada 1-2 artis, sehingga tuh saya punya kartunya, saya punya posternya di mana-mana. Saya bahkan kertas loose leaf-nya saya tuh, kertas file saya itu gambarnya tuh fotonya artis itu. Kartunya saya masukin dompet, saya bawa kemana-mana. Saya punya khusus koleksi kartu-kartunya, semuanya ya. Dan juga saya punya kebanggaan ya nih buat cowok-cowok, klub sepak bola. Dulu saya sangat gemar dengan namanya Arsenal ya, dari Liga Inggris. Saya sampai beli bajunya. Saya setiap pertandingan Arsenal pokoknya saya harus nonton. Kalau Liga Inggris tuh kalau dia kalah saya bisa nangis, saya sampai kesel gitu kan. Nah, saya terus pokoknya waktu semuanya tuh kayak seakan-akan tercurah untuk idola saya. Tapi sesudah saya ikut Tuhan, Tuhan panggil saya dibaptis, saya melayani, saya mengingat, kok gue aneh ya? Kok saya aneh ya? Orang-orang seperti ini kok saya jadikan idola, kenal juga enggak, mereka juga enggak kenal sama saya loh, ngapain sih? Saya jadi bingung gitu. Terus apa yang saya lakukan, uang-uang yang saya buang gitu untuk beli setiap atribut dengan foto-foto mereka, dengan poster-poster mereka, akhirnya saya buang semuanya.
Saya merasa itu adalah suatu kebodohan. Saya ingat itu adalah masa-masa kebodohan dalam kehidupan saya. Ya maklum lah ya, karena kan di sekeliling saya seperti itu, saya pun akan ikut jadi seperti itu. Karena tolak ukur kita apa? Apa yang kita lihat. Ya, kita melihat sesuatu itu, wah, akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Itu yang terjadi. Namun demikian, sesudah saya mengenal Tuhan, sesudah saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, saya tinggalkan itu semua. Saya tidak lagi, saya hanya mengingat kenangan, oh iya dulu Arsenal itu adalah tim sepak bola favorit saya. Cuma gitu aja. Nggak ada lagi tuh sesuatu yang harus. Kayak sekarang kan, bahkan teman-teman seusia saya ya, itu kalau sama artis Korea tuh masih, udah begitu kan. Saya sampai bingung, kok bisa ya, mereka punya suami, mereka punya anak, tapi masih seperti itu gitu. Udahlah, dan mereka agama Kristen loh, mereka percaya Tuhan loh, mereka tapi saya tidak tahu ya, itu urusan mereka dengan Tuhan mengenai keimanan mereka. Kalau saya sudah menetapkan diri bahwa favorit saya, idola saya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau sama artis Korea BTS, siapa tuh BTS? Saya nggak kenal BTS, kadang saya harus buka dulu browsing BTS, nah kayak gitu. Terus Blackpink, apa tuh Blackpink? Saya harus browsing dulu, saya harus cari tahu dulu, karena saya udah nggak mau lagi ngupdate yang seperti itu. Walaupun kadang saya jadi orang yang kudet, kurang update, tapi bagi saya bukan itu yang terpenting dalam hidup ini. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita menghargai setiap karunia Tuhan kepada kita. Dan bila mana kita bermegah, baiklah kita bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita bermegah oleh karena kasih Tuhan. Kita bermegah oleh karena karya penyelamatan Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Bukan karena apapun yang ada dalam dunia ini yang bisa dilihat oleh mata. Dan lagi saya mengingatkan kepada kita semua yang ada di sini, kemegahan-kemegahan itu jangan juga kita katakan kita mensyukuri berkat Tuhan, tapi ternyata kita bermegah untuk kepuasan diri kita sendiri, kita memegahkan diri kita sendiri. Itu membawa kita kepada berhala, adik-adik. Seperti contohnya, tantangan memegahkan diri sampai saat ini tuh ada kepada saya. Mungkin kalau zaman dulu, zaman saya masih SD, SMP, SMA, itu bentuknya seperti itu, ya. Tapi kalau ketika kita sudah dewasa seperti saat ini, kemegahan itu beda lagi. Karena rasa persaingan antara orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah besar itu levelnya beda. Levelnya beda gimana? Mungkin juga bisa dirasakan ya anak-anak sekolah zaman sekarang ya. Seperti misalnya keluarga lu gitu punya apa gitu kan, terus orang tua kamu kerja di mana. Nah seperti halnya juga dengan kita nih orang-orang yang kerja, gaji lu berapa sih gitu kan. Terus kalau kita punya gaji besar, kita merasa lebih tinggi dari yang lain, kita merbegah, weh gila hebat kan gue gitu kan. Nah terus misalnya pendidikan kita nih, kita di antara teman-teman kita mungkin kita lulusan S1 atau lulusan S2 gitu, kita jadi merasa diri kita aku lulusan luar negeri, S2 luar negeri gitu misalnya. Nah itu akhirnya kadang menjadi kebanggaan dan kemegahan bagi seseorang. Tapi tidak demikian dengan kita ya adik-adik, saudara-saudara. Kita semua ketika kita bermegah, jangan atas apa yang kita miliki, yang terlihat oleh manusia, yang dinilai oleh manusia sebagai suatu hal yang bisa disombongkan. Tapi kalau kita bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah karena kasih sayang Tuhan. Kita bermegah karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Nah, karena itu saya juga mengajari kepada anak saya, si Nasya ya, saya ajari, Nasya, kamu kalau bersaksi tidak boleh menceritakan bahwa kamu mendapatkan ini, sekarang kamu punya ini, punya itu, tidak. Tapi ketika kamu bersaksi, kamu harus menceritakan, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus anugerahnya besar. Itu yang harus kita tekankan. Kita memegahkan Tuhan, bukan memegahkan diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan kita yang melayani? Ketika kita melayani Tuhan pun, jangan kita berusaha memegahkan diri kita sendiri. Tetapi, bagaimana di dalam pelayanan kita itu, nama Tuhan bisa dimuliakan. Nama Tuhan dimegahkan oleh semua orang. Jangan kita kembali kepada zaman-zaman kebodohan kita. Jangan kita bermegah atas sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada faedahnya.
Tapi ketika kita bermegah, biarlah kita bermegah sambil berusaha untuk menyukakan hati Tuhan. Istilahnya ya, kalau orang dunia kan sering cari muka ya, sama bosnya lah, sama orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang lebih kaya dari dia. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, maka cobalah cari muka kepada Tuhan Yesus. Ya, cari muka kepada Tuhan Yesus itu bukan dengan cara menyikut teman kita, menyikut saudara kita, nggak perlu. Karena ingat, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Tuhan melihat iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan harus bisa mulai merenungkan dalam diri kita. Kita mau bermegah atas apa? Dan kita mau memiliki tolak ukur seperti apa? Ketika kita menilai seseorang, saudara-saudara, saya ingatkan, orang dunia mungkin menilai temannya, saudaranya dengan ukuran kekayaan, ukuran apapun yang bisa dilihat oleh mata. Tapi kita terhadap saudara-saudara kita, baik saudara kandung, saudara, maupun saudara-saudara seiman, biarlah kita melihatnya dengan tolak ukur iman. Ya, maksud saya, kita tidak memandang rupa terhadap orang lain, tapi kita memandang bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Jadi baik kaya maupun miskin, baik cantik ataupun jelek, baik pintar ataupun bodoh, sama-sama kita hargai dan kita pandang sama. Saya pun berpikir kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seperti apapun Engkau nanti memberkati aku ingin tetap menjadi sama dengan siapapun, bahkan dengan orang terendah, sekalipun dia tidak memiliki apapun. Karena saya percaya, apa yang saya miliki ini sewaktu-waktu bisa Tuhan ambil apabila saya tidak bisa menjaganya dengan baik. Ingat ya saudara, ingat ya adik-adik, ukuran kita bukan berkat untuk mengukur keimanan seseorang, tapi ukuran kita adalah kesungguhan dia dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan, imannya, kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bisa dilihat loh, kalian bisa merasakan sendiri, apakah seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah seseorang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau dia melayani Tuhan hanya untuk memegahkan dirinya sendiri. Itu kalian bisa tahu. Dan saya berharap kita semua mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bermegah di dalam Tuhan. Ingatlah itu adik-adik. Jangan terpengaruh oleh dunia ini yang mengajak kita untuk memegahkan diri melalui sosial media, untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi biarlah kita bermegah di dalam Tuhan Yesus. Kita baca kembali firman Tuhan ini sebagai ayat penutup. 1 Korintus 1 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Biarlah firman ini boleh menguatkan kepada kita bahwa hal-hal yang bersifat duniawi ini janganlah menjadi suatu kemegahan bagi kita. Tapi biarlah kemegahan kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memilih dan memanggil kita menjadi anaknya. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan apa-apa, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan menerima berkat anugerah keselamatan yang daripadanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, biarlah namanya semakin ditinggikan dan dia semakin dimegahkan oleh kita, anak-anaknya di GBIS Baladewa. Tuhan Yesus memberkati.